Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bijak Bertutur. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, penuh rahmat, dan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disclaimer terlebih dahulu, saya bukan ahli, bukan pakar parenting, hanya ibu rumah tangga biasa yang tertarik dengan dunia parenting dan berusaha membagikan apa yang saya tahu dengan sahabat-sahabat semua. Semoga kita bisa menjadi teman belajar di channel ini, sama-sama belajar dan saling berbagi. Bahan-bahan yang saya bawa ke sini saya ambil dari grup komunitas Spirit Nabawiyah Community, di mana itu adalah salah satu komunitas untuk saya belajar, komunitas saya bertumbuh menjadi pribadi yang berusaha lebih baik dari waktu ke waktu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar meneladani Rasulullah dalam mendidik anak, yaitu dengan kekuatan doa. Baca kisah tentang Taif. Apa nih yang teman-teman ingat lekat tentang peristiwa di kota Taif? Kalau ingat Taif, sedih banget ya. Tapi Allah berikan banyak hikmah dalam kisah itu. Ada yang mau tahu? Setelah sepeninggal paman sang pelindung dan istri tercintanya Bunda Khadijah, Mekah bukan lagi tempat yang aman bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya selalu mengancami setiap sudutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencari ladang dakwah baru dan dukungan dari kabilah lain. Pilihan pertama adalah kota Taif. Kota Taif terletak 90 km di tenggara Mekah. Nama Taif berasal dari benteng yang mengelilingi kota itu. Kenapa Taif? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap Muslimin akan mendapat perlindungan di sana dan orang-orang Taif mau menerima Islam. Saat itu Taif dipimpin oleh Bani Thaqif, salah satu suku terbesar di Jazirah Arab. Suku ini selalu bersaing dengan suku Quraisy dalam hal kekayaan, kehormatan, dan agama. Jika Mekah punya berhala Hubal di dalam Ka'bah, maka Taif punya berhala Lata di dalam kuil penyembahan. Suatu hari pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil putra angkatnya. Ada yang tahu siapakah beliau? Yaps, Zaid adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Zaid untuk menemaninya pergi ke Taif. Dengan berjalan kaki, mereka menempuh perjalanan yang melelahkan, melintasi gurun pasir dan teriknya matahari. Setiap melewati kabilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada Islam. Namun tak satu pun yang menerima ajakan beliau. Relate sama kita, berusaha-usaha ngarahin anaknya santuy, mager, bertanduk atau baper nggak katanya. Sampai pada akhirnya mereka pun tiba di kota Taif. Mereka disambut oleh udara Taif yang sejuk dan tanahnya yang subur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui pemuka Bani Thaqif. Mereka adalah 3 putra Amr bin Umair al-Thaqafi, yakni Abu Abdul Yalail, Mas'ud, dan Habib. Bayangin teman-teman, tiap ngelewatin orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak supaya masuk Islam. Ditolak, dihina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus semangat loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan agar sudi menolong Islam. Namun mereka malah mencela dan mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapati penolakan dan penghinaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan terus semangat berdakwah. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan mereka. Bagaimana dengan kita yang misal sama anak saja kadang kurang bersabar, ngadepin anak nolak makan? Apakah menghadapi dengan tenang, melibatkan Allah dengan dialog iman, atau justru rungsing gak karuan? Atau bagi yang anaknya udah agak besar, kok berasa lelet banget ngapa-ngapain, kudu emosi dulu baru bisa gerak. Astagfirullah. Ketika di tengah penduduk Taif pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus semangat berdakwah, mengajak dan menyeru kepada Islam. Namun sayang tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapat hinaan dan cercaan dari penduduk Taif. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak angkatnya diusir dari kota Taif. Dengan susah payah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berhasil menjauh dari kejaran gerombolan orang-orang Taif. Keduanya tertatih-tatih memasuki sebidang kebun anggur.
Mereka meredakan nafas dan menenangkan perasaan sambil menahan rasa sakit dari luka-luka mereka. Jadi kisah berdakwah di Taif ini adalah satu di antara cobaan terberat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah. Beban dakwah Rasulullah terasa demikian berat sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di bawah naungan rumput anggur. Ya Allah, kuadukan lemahnya kekuatanku kepadamu, sedikitnya usahaku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Lengkapnya silakan dibaca ya. Balik lagi ke sini, doa adalah senjata kita dalam menghadapi permasalahan apapun. Ibrahnya adalah dalam menghadapi apapun permasalahan hidup, kita bisa milih mau berlarut dalam masalah atau mengambil pelajaran darinya. Seperti halnya kota Taif yang seolah nggak bisa disentuh Islam, justru di kemudian hari Taif menjadi kota penuh kebaikan karena kekuatan doa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.